Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita wa salimta wa barikta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Allahumma aftah lana futuhal arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim warhamna ya arhamar rahimin rahmatan min intik rahmatan tunih bi rahmatika amma siwak amma ba'd. Di video kali ini kami akan melanjutkan pembahasan syarah Aqidatul Awam, yakni kitab Jala'ul Afham bi Syarhi Aqidatul Awam karangan Syekh Muhammad bin Alawi Al-Maliki yang dibukukan oleh Syekh Ihya Ulumuddin. Kitab ini mensyarahi kitab Aqidatul Awam karangan Syekh Ahmad bin Ramadan Al-Marzuki. Kitab yang membahas tentang ilmu tauhid atau ilmu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifur rahimallahu taala. Wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Wa hadi isruna utawi ikilah 20. Apane sifatan-sifate? Tangkosimu iku kebagi apa hadi isruna? Dibagi ila arba'ati aksamin marang papat pira-pira dunduman. Kemarin kita sudah membahas tentang sifat wajib Allah yang ada 20. Sifat wajib Allah yang ada 20 nanti akan dibagi menjadi 4 bagian. Apa itu? Al-awalu tawis yang pertama iku sifatun, iku sifat nafsiyatun kang bangsa zat. Nisbatun iku kanisbatno lin nafsi marang zat, aidati tegese zat. Wa sifatu utawi sifat an-nafsiyatu kang bangsa zat, hiya ya sifat nafsiyah, alati iku sifat latu qalu kang ora kena diakal adzatu apa zat biduniha kelawan tanpa ana sifat nafsiyah. Waya utawi sifat nafsiyah iku wahidatul wujudi, iku ijene wujud. Sifatun nafsiyah, sifat nafsiyah nisbatun li nafsi, yaitu menisbatkan kepada zat. Apa itu? Wa sifatun nafsiyah hiya allati la tuqalu addatu biduniha. Sifat nafsiyah ialah suatu sifat yang akal tidak dapat menerima ketika zat tidak mempunyai sifat tersebut. Waya wahidatul wujud, yaitu wujud. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala tidak mempunyai sifat wujud, maka tidak bisa diterima oleh akal. Bagaimana mungkin perkara yang tidak wujud dapat mewujudkan alam dan seisinya? Kan nggak mungkin. Jadi Allah Subhanahu wa taala harus wujud, wajib wujud. Yang nomor 2, wasani utawi si nomor loro iku sifatun iku pira-pira sifat salbiyatun kang bangsa salbiyah, yakni maknane ndedel. Nisbatun iku kanisbatno li salbi marang nafekno, ai nafi tegese nafekno. Wasumiat lan den arani apa sifat den arani salbiyatan ing aran salbiyah li ana krana sak temene sifat nafat iku nafekno apa sifat anillahi ta'ala saking Allah ta'ala ma ing perkara layali ku kang ora patut apa mabijalalihi kelawan agungi Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor 2 adalah sifat salbiyah. Sifat salbiyah nisbatun li salbi, dinisbatkan pada nafi, menafikan, meniadakan. Kenapa dinamakan salbiyah? Karena nafat anillahi ta'ala ma layaliku bijalalihi. Karena adanya sifat ini menafikan Allah Subhanahu wa taala dari perkara yang tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa ya utawi ikilah sifatun salbiyatun iku khamsun ono 5. Total dari sifat salbiyah itu ada 5. Apa itu? Al-qidamu swiji iku sifat qidam, wal baqa ulan swiji iku sifat baqa, wal mukhalafatu lan swiji iku sifat bedane Allah lil khawatis marang pira-pira makhluk. Wal qiyamulan iku jumenenge Allah binafsi kelawan awak dhewe Allah, wal wahdaniyatu lan iku sifat tunggale Allah. Sifat salbiyah itu ada 5. Yang pertama adalah qidam, dahulunya Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor 2 baqa itu kekalnya Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor 3 mukhalafatul lil khawatis, bedanya Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk-makhluknya.
Yang nomor 4 al-qiyamu binafsih, yaitu tidak butuhnya Allah kepada zat suatu apapun. Yang intinya Allah Subhanahu wa taala mampu tanpa membutuhkan bantuan apapun. Wal wahdaniyatu, tunggal esa. Ya, Allah Subhanahu wa taala adalah tunggal. Tidak 2, 3 dan lain sebagainya. Tunggal. Nah, yang nomor 3 adalah sifatul ma'ani. Asal isu tawisi nomor 3 iku sifatul ma'ani, iku sifat ma'ani. Pembagian yang nomor 3 dari 20 sifat wajibnya Allah, yang nomor 3 adalah sifatul ma'ani. Wa sumiyat lan den arani apa sifatul ma'ani bil ma'ani kelawan pira-pira ma'ani, yakni maknawi. Liana krana sak temene sifatul ma'ani iku asbatat, dadi tetep lilai kedue Allah taala ma'ani apa pira makna. Kesing sifat wujudiyatan kang wujud qaimatan hali jumeneng bidadi kelawan dadi Allah, la ikotan kang pantes patut bikamalihi sebab sempurnane Allah Subhanahu wa taala. Apa itu sifat ma'ani? Sifat ma'ani ialah suatu sifat yang wajib ada pada Allah Subhanahu wa taala, yang berada pada zatnya Allah Subhanahu wa taala, yang pantas sekali berada pada zatnya Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala itu maha sempurna. Totalnya ada berapa? Wa ya utawi sifatul ma'ani kusabun iku ana 7. Sifat ma'ani itu ada 7. Apa itu? Al qudratu suci iku sifat qudrah, kuwasa. Wal iradatu lan iku sifat iradah, maha ngarepno. Wal ilmu lan iku sifat ilmu ngaweruhi. Wal hayatu lan iku sifat hayat urip gesang. Wasam ulan iku sifat ngerungokno. Wal basaru lan iku sifat ningali. Wal kalamu lan iku sifat ngomong. Total dari sifat ma'ani itu ada 7. Yang pertama adalah kudrah, kuasa, maha kuasa Allah. Iradah, maha mendaki. Ilmu, maha mengetahuinya Allah. Hayat, maha hidupnya Allah. Maha mendengar, maha melihat, maha berbicara. Itu adalah contoh-contoh sifat ma'aninya Allah, yang mana sifatnya ini memang pantas dimiliki Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala maha sempurna. Yang terakhir ialah sifatun maknawiyatun. Arabi utawi nomor 4 iku sifatun iku pira-pira sifat maknawiyatun kang bangsa maknawiyah. Nisbatun iku kanisbat nolis sab'i marang 7 al ma'ani kang bangsa makna. Alati ma'ani ya kang utawi alati iku far'un iku kapangno cabang minha saking mengkono-mengkono sab'il ma'ani. Sifat ma'nawiyah dinisbatkan kepada 7 sifat yang ada pada ma'ani, yang ada pada 7 sifat ma'ani, yaitu sifat kudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basor, kalam. Dinisbatkan kepada itu karena adanya sifat maknawiyah itu cabangan yang lazim, yang mesti ada, yang harus ada pada sifat ma'ani. Wasumiyat lantin arani apa sifatun maknawiyatun, diarani maknawiyatan ing aran maknawiyah li anaha karena sak temene sifat maknawiyah lazimatun iku netepi lil ma'ani marang pira-pira sifat ma'ani. Wa ya utawi sifat maknawiyah iku kaunuhu anane Allah taala qadiran iku dat sing maha kuwasa, wa muridan lan dat sing maha ngarepno, wa aliman lan dat sing maha ngaweruhi, wa hayyan lan dat sing maha gesang, wasami andat sing maha mirengake, wa basyiran lan dat sing maha ningali, wa mutakaliman lan dat sing maha bicara. Sifat maknawiyah dinamakan sifat maknawi karena apa? Lazimatun lil ma'ani, karena selalu ada pada sifat ma'ani. Wa ya qaunu ta'ala qadiran, Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat qadir, maha kudrah, maha kuasa. Wa ira wa muridan lan maha menghendaki, wa aliman lan maha mengetahui, wa hayyan lan maha hidup, wa sami'an lan maha mendengar, siran lan maha melihat, wa mutakaliman lan maha berbicara. Wa yakunu qadiran muridan aliman wa hayyan wa sami'an wa basyiran wa mutakaliman. Allah Subhanahu wa taala zat yang maha berkuasa, Allah Subhanahu wa taala zat yang maha iradah, maha menghendaki dan lain sebagainya. Jadi sifat maknawiyah sama sifat ma'ani ini sebenarnya satu
satu hal yang tidak bisa dipisahkan. Contohnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkuasa. Jadi tidak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala di situ tidak bisa berkuasa. Jadinya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala kuasa, pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha berkuasa. Contohnya, misal makan, orang tersebut kenyang, pasti kan sudah makan, sudah minum, ya. Ya, sudah makan, sudah minum itu namanya sifat ma'ani, ya. Itu namanya adalah sifat ma'ani. Kalau orang yang sudah makan, itu namanya adalah sifat manawiyah. Contohnya lagi orang kaya. Gak mungkin orang kaya itu kaya harta, ya. Orang yang kaya harta tidak mempunyai harta itu kan gak mungkin, ya. Jadi orang yang kaya harta ya pasti mempunyai harta. Karena sifat ma'ani sama sifat ma'nawiyah itu hanya perubahan dari segi sigotnya. Satu sigot masdar, ma'aninya sigot masdar, ma'nawiyah itu sigot isim fa'il. Masdar itu suatu pekerjaan, kalau sedangkan isim fa'il itu orang yang melakukan pekerjaan. Makan, orang yang melakukan pekerjaan, jadi orang yang makan. Makan itu masdar, orang yang makan adalah isim fa'il. Jadi suatu yang lazim pasti ada. Itu adalah pembagian dari 20 sifat wajib Allah yang dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah sifat nafsiyah, terus sifat salbiyah, sifat ma'ani, sifat ma'nawiyah. Apa sih hikmahnya disebutkan sifat ma'nawiyah? Toh itu adalah suatu hal yang lazim, suatu hal yang pasti ada di sifat ma'ani. Wa hikmatu dzikri hadhihi sifat, utawi hikmai nutur ikilah pira-pira sifat al-manawiyah tikang bangsa sifat manawiyah. Ma'akoniha sertane anane sifatul manawiyah iku dakhilatan iku manjing fi sifatil ma'ani dalam pira-pira sifat ma'ani al-madhkura tikang disebut apa perkara ya likang al-madhkurati kang ditutur apa sifatul ma'ani perkara ya likang bakal teko apa ma, yakni dzikrul aqaid ala wajhi tafsir. Mahnya menyebutkan sifat manawiyah, padahal sifat manawiyah secara lazim, secara jelas pasti masuk di sifat ma'ani. Satu, dzikrul aqaidi ala wajhi tafsir, utawi hikmah sing nomor 1 iku dzikrul aqaidi iku nutur pira-pira akidah ala wajhi tafsir ing atase arah merinci, ya. Satu, menyebutkan akidah-akidah, yakni sifat-sifat wajib Allah secara perinci. Li'anna khotorol jahli, krana bahayane wong sing ora ngerti fiha ing dalem mengkono-mengkono aqaid adimun iku gede. Karena bahayanya orang yang tidak tahu ketika tidak disebutkan secara perinci itu bahayanya sangat besar. Potensi bahayanya sangat besar. Makanya perlu disebutkan antara sifat ma'ani, antara sifat manawiyah. Yang nomor 2 adalah ar-raddu 'alal mu'tazilah. Hikmah yang nomor 2 ialah ar-raddu iku nolak 'alal mu'tazilati ing atase pendapat kaum Mu'tazilah. Fa innahum karena sak temene Mu'tazilah iku angkaru ngingkari sapa Mu'tazilah ha ing mengkono-mengkono aqaid. Yang nomor 2 penyebutannya ini untuk menolak pendapat kaum Mu'tazilah, yang mana kaum Mu'tazilah tersebut mengingkari bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai sifat-sifat yang totalnya ada 20 ini. Faqalu nuling ngucap sapa Mu'tazilah, innahu sak temene Allah Ta'ala halim maulur sinten Allah iku qadirun iku dat sing kuwasa bidati kelawan dati Allah, muridun iku dat sing moho ngarepno bidati kelawan dati Allah, min ghairi qudratin saking tanpa kuwasa, wala iradatin lan ora ngarepno. Wahalan iling-iling kada hale kaya mengkono-mengkono qadirun bidati muridun bidati min ghairi qudrah wala iradah ila akhiriyatu muqa akhire mengkono-mengkono sifat. Maka sadulan nejo sapa Mu'tazilah bidzalika kelawan mengkono-mengkono innahu ta'ala qadirun ila akhirih atanziha ing nyucekno lillahi kedue Allah Ta'ala halim maulur sinten Allah. Menurut mereka, anggapan mereka innahu ta'ala qadirun bidati muridun bidati,
Allah Subhanahu wa taala ialah zat yang maha kudrah, maha berkuasa, ya, yang maha mampu. Muridun bidati, dan Allah Subhanahu wa taala zat yang maha menghendaki min ghairi kudrah wala iradah. Tapi menurut mereka Allah Subhanahu wa taala tidak bisa kudrah, tidak bisa iradah. Itu menurut mereka. Dan mereka mengatakan seperti itu tujuannya mengisahkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan suatu perkara yang tidak mungkin, ya. Ketika Allah qadir tapi Allah tidak kudrah, itu kan suatu hal yang nggak masuk akal. Allah maha berkuasa, tapi Allah tidak bisa kuasa. Sama halnya ada seseorang yang kaya harta tapi tidak mempunyai harta, seperti itu. Wa qalu lan ngucap sapa Mu'tazilah in wasofna lamun nyifati kita hu ing Allah taala halim maulur sinten Allah bihadi sifati kelawan ikhlas pira-pira sifat. Fa imma takuna ana kalane yen to ana apa sifat hadisatan itu hadis, wa imma antakuna lan ana kalane yen to ana apa sifat qadimatan iku dingin. Dan menurut mereka pula, jika kami, yakni kaum Mu'tazilah, mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat itu, kita tahu bahwa sifat itu ada hadis, ada sifat yang qadim. Menurut kaum Mu'tazilah seperti itu. Terus konsekuensinya apa ketika ada sifat hadis sama sifat qadim? Fa idza kanat dalam nalikane ono apa sifat hadisatan itu hadis, istahalat mustahil muhal apa hadis sifat ala Allah yang ngatasi Allah taala halimul liur sinten Allah. Au qadimatan utawa ana apa iku sifat qadim ta'addadat dadi wilang-wilang. Al qudama apa pira-pira zat sing qadim fantafaat mongko dadi ilang al wahdaniyah tu apa sifat wahdaniyah sifat isane Allah. Jika sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala itu hadis, maka Allah Subhanahu wa taala muhal. Ketika sifat Allah Subhanahu wa taala qadim, maka akan terjadi beberapa zat yang qadim. Nantinya akan menafikan sifat isanya Allah Subhanahu wa taala. Itu menurut anggapan kaum Mu'tazilah. Terus wal jawabu utawi jawab andalika saking mengkono-mengkono pendapat tentang keyakinan kaum Mu'tazilah annaku la iku arep yen ngucap sapa kita. Di sini diberikan jawaban oleh Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki bahwasanya inna hadi sifati sak temene ikilah pira-pira sifat laisat ora ana apa hadi sifat mustaqilatan iku deweni anidat saking dat. Wa inna ma hiya ing pemestine utawi ikilah hadi sifat iku tabiatun iku anut laha marang zat. Fa iya mengko utawi hadi sifat iku sifatun iku sifat wujudiyatun kang wujud qaimatun kang jumeneng biha kelawan zat. Jawaban dari keyakinan dari kaum Mu'tazilah ialah seperti ini. Sifat-sifat yang kami sebutkan tadi bukan sifat yang keluar dari zat, ya, melainkan sifat yang mengikuti pada zat, ya, sifat yang mengikuti pada zat. Jadi adanya sifat bermacam-macam itu bukan menunjukkan zatnya banyak, bukan, melainkan sifat-sifat yang banyak itu semuanya terkumpul pada zatnya Allah Subhanahu wa taala. Zatnya tetap satu. Faya sifatun wujudiyatun qaimatun biya. Maka sifat tersebut ialah sifat yang wujud, yang ada, yang melekat pada zatnya Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, seseorang itu bisa mempunyai sifat banyak, itu bisa. Zatnya satu loh ya, sifatnya banyak bisa. Seperti Muhammad mempunyai, ada Muhammad orang yang terpuji, orang yang mempunyai akhlak yang baik. Muhammad orang yang tampan, Muhammad orang yang pandai, ya, Muhammad orang yang jujur. Zatnya satu Muhammad, ya, zatnya satu Nabi Muhammad, tapi sifatnya sifatnya banyak. Ini sama aja dengan seperti itu. Sifatnya Allah yang ada 20 itu tidak menjadikan akan terjadinya ta'adudul qudama, yang artinya apa?
dat qadim akan bermunculan yang sehingga menafikan wahdaniyah, bukan, melainkan sifat banyak yang ada 20 ini semuanya melekat pada zatnya Allah Subhanahu wa taala yang menandakan kesempurnaannya Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Walafu minkum ihdinas syiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.